Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Bekuntu Amas dengan NIM 9414-22035. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian logistik. Regresi logistik adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau predikator dengan variabel dependen biner atau variabel respons, di mana variabel dependen hanya memiliki dua nilai atau kategori. Metode ini umumnya digunakan dalam konteks klasifikasi, seperti memprediksi kemungkinan kejadian atau non-kejadian suatu peristiwa berdasarkan serangkaian variabel predikator. Regresi logistik menggunakan fungsi logistik atau sigmoid untuk memodelkan probabilitas bahwa suatu kejadian terjadi. Hasil regresi logistik biasanya dievaluasi dalam bentuk peluang atau probabilitas dari suatu kejadian tertentu dalam suatu kelompok atau kategori tertentu. Secara matematis, regresi logistik dapat direpresentasikan seperti pada layar yang saya bagikan. Regresi logistik sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, kesehatan, ekonomi, dan bisnis untuk memahami dan memprediksi perilaku atau kejadian yang bersifat biner. Fungsi logistik. Fungsi regresi logistik adalah fungsi yang digunakan untuk memodelkan probabilitas bahwa suatu kejadian terjadi dalam analisis regresi logistik. Fungsi ini biasanya menghasilkan output dalam bentuk probabilitas atau peluang dari suatu kejadian terjadi yang kemudian dapat diinterpretasikan dalam konteks klasifikasi. Fungsi regresi logistik umumnya diwakili oleh fungsi sigmoid atau fungsi logistik yang memiliki bentuk matematis sebagai berikut. Seperti yang saya tampilkan pada layar. Fungsi ini memetakan nilai-nilai variabel independen ke dalam rentang antara 0 dan 1 sehingga menghasilkan interpretasi yang jelas dalam probabilitas. Misalnya, jika probabilitas P dalam kurung Y sama dengan 1 kali X garing adalah 0,7. Ini dapat diinterpretasikan sebagai kemungkinan 70% bahwa kejadian tersebut akan terjadi pada tingkat variabel independen tertentu. Fungsi regresi logistik digunakan dalam analisis regresi logistik untuk memodelkan dan memahami hubungan antara variabel independen variabel dependen biner. Bentuk umum regresi logistik. Bentuk umum dari model regresi logistik adalah seperti yang saya tampilkan pada layar. Dalam model ini, beta sama dengan 0 adalah intercept, yaitu nilai probabilitas bahwa kejadian terjadi saat semula variabel independen. X adalah sama dengan 0, beta 1, beta 2, beta n adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan dalam log odds dari variabel dependen yang dihasilkan oleh satu unit perubahan dalam variabel independen yang sesuai. Fungsi regresi logistik ini menggunakan fungsi sigmoid untuk memetakan nilai-nilai variabel independen ke dalam rentang antara 0 dan 1 sehingga menghasilkan interpretasi probabilitas yang sesuai. Model regresi logistik digunakan untuk memodelkan dan memahami hubungan antar satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen biner dalam konteks klasifikasi. Tahapan pengguna model regresi logistik. Tahapan pengguna model regresi logistik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap pertama adalah mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis. Data ini harus mencakup variabel dependen, variabel yang ingin diprediksi, dan variabel independen, variabel prediktor. Dan yang kedua, pemrosesan data. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah memprosesnya. Ini termasuk pembersihan data, penghapusan nilai yang hilang, transformasi variabel, dan persiapan data lainnya agar siap untuk analisis. Yang ketiga, pemulihan variabel. Tahap ini melibatkan pemilihan variabel independen yang akan dimasukkan ke dalam model regresi logistik. Pemilihan variabel yang tepat sangat penting untuk memastikan model memiliki prediksi yang akurat. Yang keempat, estimasi model.
Setelah variabel independen dipilih, model regresi logistik diperkirakan menggunakan teknik seperti metode maksimum likelihood. Ini melibatkan menemukan koefisien regresi yang optimal untuk setiap variabel independen. Yang kelima, evaluasi model. Model regresi logistik dievaluasi untuk memastikan kecocokan dengan data evaluasi. Dilakukan menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, sensitivitas, spesifitas, dan area di bawah, kurva ROS. Dan yang keenam, validasi model. Model kemudian divalidasi menggunakan data yang berbeda atau teknik validasi silang untuk memastikan bahwa kinerjanya konsisten dan tidak terlalu beradaptasi dengan data pelatihan. Yang ketujuh, interpretasi hasil. Setelah model dianggap memadai, hasil diinterpretasikan. Ini melibatkan pemahaman tentang pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel independen, serta interpretasi probabilitas yang dihasilkan oleh model. Yang kedelapan, penerapan model. Model regresi logistik yang sudah diuji dapat diterapkan untuk membuat prediksi pada data baru atau digunakan untuk mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau penelitian. Dan yang terakhir, pemantauan dan pemeliharaan. Model regresi logistik perlu dipantau secara teratur untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Jika diperlukan, model dapat diperbarui atau ditingkatkan dengan mempertimbangkan perubahan dalam data atau lingkungan yang relevan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum